Para saudara dan saudariku, selamat pesta Natal. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Yohanes Don Bosco Asmiruddin CMF. Pada hari ini kembali akan membagikan renungan yang didasarkan pada teks Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjungkir ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku, hari ini kita merayakan pesta Santo Yohanes Rasul. Dia adalah murid yang sangat dikasihi Yesus. Karena itu dapat dipastikan bahwa seringkali dia ada bersama dengan Yesus. Saat-saat dan pengalaman-pengalaman ada bersama Yesus baginya merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Pengalaman-pengalaman itu diingatnya dan ditulis menjadi sebuah Injil yang diberi nama Injil Yohanes. Dia mencatat Injil Yohanes bukan berdasarkan ilusi, tetapi sungguh berdasarkan fakta yang dia alami. Dalam surat pertama Yohanes dia katakan, "Apa yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba, itulah yang kami tuliskan kepada kamu." Tujuan dia menulis Injil adalah supaya para pembaca Injilnya, yakni kita, percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dan supaya oleh iman orang-orang yang percaya memperoleh hidup dalam nama Yesus. Jadi Rasul Yohanes sangat peduli dengan kehidupan dan keselamatan para pembaca Injilnya. Karena itu lewat Injilnya dia mendorong para pembacanya untuk segera percaya pada Yesus dan jangan ditunda-tunda. Jadi sifat Injilnya adalah imperatif, bukan lagi membujuk tetapi memaksa. Mengapa dia melakukan itu? Alasannya adalah karena dia sendiri merasakan betapa pentingnya mengenal, mencintai, mengimani, dan mewartakan Yesus. Rasul Yohanes sendiri memiliki iman yang sangat-sangat kokoh. Dalam Injil tadi dikisahkan bahwa saat dia melihat kubur Yesus telah kosong, dia langsung percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak memiliki sedikit keraguan pun akan kebangkitan Yesus. Dia tidak seperti Maria Magdalena yang mengira bahwa mayat Yesus hilang dicuri orang. Dia juga tidak seperti Rasul Thomas yang ragu akan kebangkitan Yesus. Jadi dia tidak pernah menunda sedikit pun untuk percaya bahwa Yesus itu telah bangkit. Dia benar-benar tahu tentang siapa gurunya. Para saudara dan saudariku, kita bersyukur atas jasa yang luar biasa dari Rasul Yohanes ini. Lewat Injil yang ditulisnya, kita bisa mengenal kisah perjalanan hidup Yesus. Semoga seperti apa yang diharapkan oleh Rasul Yohanes,
kita tidak menunda-nunda untuk mengenal dan percaya pada Yesus. Jangan pernah timbul sedikit pun keraguan akan Yesus. Bagi saya, satu hal yang paling penting kita miliki melebihi apapun yang ada di dunia ini adalah pengenalan dan iman akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Karena itu, marilah kita terus membaca dan meresapkan Injil Yohanes agar semakin hari kita semakin mengenal dan mencintai Tuhan. Marilah kita juga meneladani Rasul Yohanes dengan mewartakan kasih Tuhan lewat seluruh hidup kita. Agar oleh kesaksian hidup kita, orang mengenal dan mencintai Tuhan. Semoga Tuhan